Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari, NIT 186244021. Saya kelompok 2 ingin mempresentasikan materi saya tentang kepemimpinan dengan dosen pengampu Setia Ninik Sri Rahayu SPSI. Pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi kepemimpinan. Yang pertama, menurut Sutarto, kepemimpinan adalah rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, menurut Wahjo Sumijo, kepemimpinan pada hakikatnya adalah suatu yang melekat pada diri seorang pemimpin yang berupa sifat-sifat tertentu seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Kepemimpinan juga sebagai rangkaian kegiatan pemimpin yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan serta gaya atau perilaku pemimpin itu sendiri. Kepemimpinan adalah proses antar hubungan atau interaksi antar pemimpin, pengikut, dan situasi. Berikutnya saya akan menjelaskan tipe dan gaya kepemimpinan. Yang pertama, tipe karismatik. Tipe ini mempunyai daya tarik dan pembawaan yang luar biasa, sehingga mereka mempunyai pengikut yang jumlahnya besar. Kesetiaan dan kepatuhan pengikutnya timbul dari kepercayaan terhadap pemimpin itu. Yang kedua, tipe paternalistik. Sifat yang pertama, menganggap bawahannya belum dewasa. Sifat yang kedua, bersikap terlalu melindungi. Yang ketiga, jarang memberi kesempatan bawahan untuk mengambil keputusan. Yang keempat, selalu bersikap maha tahu dan maha benar. Tipe yang ketiga, tipe otoriter. Sifat yang pertama, pemimpin organisasi sebagai pemiliknya. Yang kedua, pemimpin bertindak sebagai diktator. Yang ketiga, cara menggerakkan bawahan dengan paksaan dan ancaman. Tipe yang keempat, tipe militeristik. Sifat tipe militeristik yang pertama, menuntut kedisiplinan yang keras dan kaku. Sifat yang kedua, lebih banyak menggunakan sistem perintah. Sifat yang ketiga, menghendaki keputusan mutlak dari bawahan. Yang keempat, formalitas yang berlebih-lebihan. Yang kelima, tidak menerima saran dan kritik dari bawahan. Yang berikutnya, sifat komunikasi hanya sepihak. Tipe yang terakhir yaitu tipe demokrasi, yaitu pemimpin menitik beratkan pada aktivitas setiap anggota kelompok sehingga semua unsur organisasi dilibatkan dalam aktivitas yang dimulai penentuan tujuan, pembuatan rencana keputusan, disiplin mau mendengarkan saran dan kritik yang sifatnya membangun. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pemimpin yang berkualitas. Yang pertama, integritas. Pemimpin yang berintegritas membuat karyawan memberikan kepercayaan kepada pemimpin dan akan melihat pemimpin sebagai sosok panutan. Yang berikutnya, antusiasme. Semangat atau antusiasme yang tinggi merupakan ciri pemimpin yang sukses, akan mempengaruhi mood karyawan menjadi ikut bersemangat saat di kantor. Yang berikutnya, ciri wibawa. Pemimpin yang berwibawa, pembawaannya menarik karena dapat menguasai pekerjaan dan mempengaruhi orang lain secara positif, tegas dan adil di tempat kerja. Yang berikutnya, kehangatan. Pemimpin perlu membangun kedekatan dengan orang-orang di kantor agar memiliki kehangatan, membuat hubungan dengan karyawan menjadi lebih cair, sehingga karyawan akan merasa lebih nyaman untuk berkomunikasi dan menyampaikan gagasannya. Yang berikutnya, ketenangan. Pemimpin perlu tenang agar tidak cepat panik saat mengalami masalah, sekalipun penuh dengan tekanan. Sikap tenang pemimpin akan membuat karyawan merasa lebih nyaman bekerja meskipun beban bekerja begitu berat, sehingga segala hal akhirnya bisa dikerjakan dengan lebih optimal. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi kepemimpinan dalam organisasi. Fungsi yang pertama, fungsi instruktif. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bila mana, dan di mana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif. Fungsi yang kedua, fungsi konsultatif. Dalam usaha menetapkan keputusan, pemimpin kerap kali memerlukan bahan pertimbangan yang mengharuskannya berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya
yang dinilai mempunyai berbagai bahan informasi yang diperlukan dalam menetapkan keputusan. Fungsi yang berikutnya, fungsi partisipasi. Dalam menjalankan fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Fungsi yang berikutnya, fungsi delegasi, dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pemimpin. Fungsi delegasi pada dasarnya berarti kepercayaan. Fungsi yang berikutnya, fungsi pengendalian. Kepemimpinan yang sukses atau efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga kemungkinan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Fungsi pengendalian dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan kepemimpinan. Tujuan yang pertama, pengembangan efektivitas manajerial. Tujuan yang kedua, memberi inspirasi bagi struktur di bawahnya. Tujuan yang ketiga, pengembangan kualitas karyawan. Tujuan yang keempat, bisa memimpin tim dengan baik. Tujuan yang kelima, memberi kesejahteraan bagi karyawan. Baik, ini akhir dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.